Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Studi Islam dengan saya sendiri Yunda Rizky Dewi Aprilia dan rekan saya Ellen Rahmawati. Saya Elisa Siswanto. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan studi Islam. Pengertian pendekatan studi Islam ini secara etimologi, yaitu dalam kamus besarnya bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses pembuatan, cara mendekati atau usaha kita dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau dengan kata lain, metode-metode untuk mencapai suatu pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendekatan itu diistilahkan dengan approach, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan madkhal. Secara terminologi Mulyanto Sumardi menyatakan, arti lain pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang digunakan dalam memahami agama. Fungsi dari pendekatan studi Islam sendiri dapat disimpulkan bahwasannya pendekatan studi Islam dapat memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Dalam proses pendidikan Islam, pendekatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuannya, karena ia menjadi sarana yang sangat bermakna bagi materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terdapat dalam norma masyarakat itu sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa macam pendekatan, ada 8, yaitu yang pertama ada pendekatan filosofi, yang kedua ada pendekatan normatif, yang ketiga ada pendekatan historis, yang keempat ada pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi ini terbagi menjadi beberapa macam ya, yaitu ada yang pertama sebagai bidang ilmu humaniora, yang kedua ada sebagai ilmu-ilmu bagian dari antropologi, yang ketiga ada signifikasi antropologi sebagai pendekatan studi Islam. Yang kelima dari pendekatan yang ada 8 tadi, kelanjutannya itu ada pendekatan sosiologi, yang keenam ada pendekatan teologis, yang ketujuh ada pendekatan psikologis, yang kedelapan ada pendekatan lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu pendekatan filosofis. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu juga filsafat dapat pula berarti mencari hakikat. Yang di sini dimaksud hakikat yaitu pengalaman-pengalaman manusia. Ada pula jika melihat dari definisi yang diberikan oleh dua orang mula-mula mencintai kebijakan, ada juga Plato dan Aristoteles, yaitu kita dapat memulai melihat bagaimana memungkinkan kemungkinan itu dapat dimengerti. Nah, kalau Plato ini mendeskripsikan atau menggambarkan filsafat maksudnya sebagai orang yang setiap merasakan setiap bentuk pengetahuan memang belajar dan tidak pernah puas. Jadi kesimpulannya itu kayak tentang selalu terbuka, mencintai atau menyukai kebenaran dalam ilmu dan hikmah. Lanjut yang kedua yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu maksudnya studi Islam yang memandang masalah dari sudut
legal formal atau normatifnya. Seperti sama di judul, legal formal itu adalah suatu hukum yang ada hubungannya dengan halal atau haram, atau pula yang dimaksud dengan boleh atau tidak jenisnya. Sementara normatif adalah sejarah seluruh ajaran yang mengandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum Islam, dan ahli tafsir ada hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya, termasuk pendekatan normatif. Jadi intinya itu, pendekatan normatif itu sendiri adalah kayak kayak membedakan, bisa menjadi tahu kayak halal haramnya itu seperti apa, dan membagi baik atau tidak bolehnya dari berbagai jenisnya. Lanjut, yaitu yang ketiga, yaitu pendekatan historis. Dari namanya sendiri kita sudah tahu historis itu yaitu sebuah sejarah atau cerita ya. Jadi pendekatan historis sendiri yaitu sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas sebagai peristiwa, dan peristiwa itu mencakup seperti tempat, waktu, dan latar belakang pelaku dan peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan siapa saja orang yang berada di dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang juga akan melihat adanya kesengajaan atau keselarasan antara terdapat dalam idealis dengan yang ada di dalam empiris dan historis. Maksudnya itu di dalam suatu kejadian atau peristiwa itu tuh terdapat siapa saja orangnya, dan tempat dan latar waktunya seperti itu. Pendekatan yang terakhir, yang keempat yang saya bacakan, yaitu pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik dengan keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maksudnya di sini pendekatan antropologi itu memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemahaman agama dengan cara melihat wujud praktik dengan keagamaan yang tumbuh di masyarakat dan juga berkembang. Maksudnya di sini tuh kayak pendekatan antropologi dalam keagamaan tuh kayak melihat suatu praktik atau keberagaman agama. Nah, dalam pendekatan antropologi sendiri itu, antropologi itu mempunyai 4 bagian, yaitu yang pertama antropologi sebagai bidang ilmu humaniora, yang kedua ilmu-ilmu bidang dari antropologi, yang ketiga pendekatan kelewatan malah yang judul besar aku baca, maaf ya guys. Nah, dari pendekatan antropologi itu sendiri memiliki beberapa pembagian dari antropologi itu, yaitu yang pertama antropologi sebagai bidang ilmu humaniora, yang kedua ilmu-ilmu bagian dari antropologi, yang ketiga signifikasi antropologi sebagai pendekatan studi Islam, yang terakhir yaitu ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Fucek ini cuman sabar ya. Nah, dari pendekatan antropologi sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama antropologi ulang ya guys. Nah, dari penjelasan pendekatan antropologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama antropologi sebagai bidang ilmu humaniora, yang kedua, kok gue langsung ketiga sih? Beberapa bagian dari
pendekatan antropologi, yaitu yang pertama antropologi sebagai bidang ilmu humaniora, yang kedua ilmu-ilmu bagian dari antropologi, dan yang terakhir signifikasi antropologi sebagai pendekatan studi Islam. Nah, di sini antropologi sebagai bidang ilmu humaniora yaitu didasarkan hasil observasi gratifikasi yang luas tentang kebudayaan menggunakan data yang terkumpul atau data-data yang jelas dan emang ada data-datanya. Nah, terus dengan menetralkan nilai analisa yang tenang, tidak memihak. Maksudnya di sini tuh tidak memihak ke siapapun. Lalu menggunakan metode komogratif. Tugas utama dari antropologi, studi tentang manusia adalah untuk memungkinkan kita memahami dari kita dengan memahami kebudayaan lain. Antropologi menyadarkan kita kesatuan manusia secara analisis. Nah, lanjut pembagian antropologi yang kedua yaitu ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Ilmu-ilmu yang menjadi bagian di antropologi yaitu di Universitas Amerika, antropologi telah mencapai suatu perkembangan yang meluas ruang lingkupnya dan batas lapangan pemerhatiannya. Yang luas itu menyebabkan adanya yang paling sedikit 5 masalah penelitian khusus, yaitu yang pertama masalah sejarah asal dan perkembangan manusia, yang kedua masalah sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia, yang ketiga yaitu masalah sejarah asal, perkembangan dan persebaran aneka warna bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia, dan yang keempat masalah perkembangan persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia di seluruh dunia, dan yang terakhir yaitu masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa. Lanjut, yang ketiga dari macam-macam antropologi pendekatan di atas tadi, ada juga signifikasi antropologi sebagai pendekatan Islam. Maksudnya di sini pendekatan antropologi dan memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik, sama dengan penjelasan di awal tadi, dengan agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini pula, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupa menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara digunakan dalam disiplin ilmu antropologis dalam melihat ilmu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Antropologi dalam keterkaitan ini, sebagaimana dikatakan pada Powan Roharjo, lebih mengutamakan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Yang terakhir dari pendekatan yang saya jelaskan yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Dari dua definisi terlihat sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Oke, lanjut pendekatan teologis. Pendekatan teologis dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teologis, yang terdiri dari kata theos yang berarti Tuhan atau dewa dan logos yaitu ilmu. Sehingga teologi adalah pengetahuan ketuhanan. Sedangkan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Secara harfiah, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu.
Kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa terwujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut American Religion, di Amerika Serikat terdapat 1.200 sekte agama. Satu di antaranya adalah sekte Davidian. Di masa sekarang ini, peradaban dalam bentuk format teologis yang terjadi di antara berbagai mazhab dan aliran teologis keagamaan, namun pluralitas dalam perbedaan tersebut seharusnya tidak membawa mereka pada sikap saling bermusuhan. Selanjutnya, salah satunya adalah dengan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam yang dilandasi dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, kemitraan, saling menolong, saling mewujudkan kedamaian, dan seterusnya. Jika misi tersebut dapat dirasakan, fungsi agama bagi kehidupan manusia segera dapat dirasakan. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pendekatan ini merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batini pengalaman keagamaan. Suatu esensi pengalaman keagamaan itu benar-benar ada dan bahwa dengan suatu esensi pengalaman tersebut dapat diketahui. Interpretasi agama melalui pendekatan psikologis memang berkembang dan dijadikan sebagai cabang dari psikologi dengan nama psikologi agama. Karena ilmu ini tidak berhak mempelajari betul tidaknya suatu agama, metodenya pun tidak berhak untuk menilai atau mempelajari masalah yang tidak empiris. Selanjutnya, hal-hal seperti itu baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Selain itu, sifat ilmu pengetahuan sifatnya empirical science, yakni mengandung fakta empiris tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Fakta empiris adalah fakta yang diamati dengan pola indera manusia pada umumnya, dapat dialami oleh semua orang, sedangkan zat Tuhan, wahyu, setan, dan fakta gaib lainnya tidak dapat diamati dengan pola indera pada umumnya. Sumber-sumber ilmiah untuk mengumpulkan data-data ilmiah melalui pendekatan psikologi ini dapat diambil dari pengalaman dari orang yang masih hidup, apa yang kita capai, lalu riwayat hidup yang dituliskan. Yang terakhir, pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya itu ada 4. Yang pertama itu pendekatan kasus, pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus itu bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma. Jadi, kalau yang pendekatan kasus itu tuh menggunakan kaidah hukum dan praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua itu analisis. Jadi kalau pendekatan analisis ini nih mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Selanjutnya, pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan itu penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum, sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama sistemnya. Terus selanjutnya, pendekatan perundang-undangan. Hukum sebagai sistem tertutup mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu komprehensif, artinya hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya.
inklusif bahwa hukum itu kumpulan norma hukum tersebut cukup menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada nada kekurangan hukum sistematik di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya. Norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki. Sistem perundang-undangan tentunya tak lain merupakan produk hukum melalui kajian yang mendalam. Karena pendekatan perundang-undangan ini akan sangat membantu kerja bagi peneliti hukum. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tunggu. Buat teman-teman semua yang mau tanya dan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.